Jamaluddin Al-Afghani lahir di Ash-Abadan, dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan, tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1887. Ia berpendapat jika kemunduran umat Islam disebabkan karena umat Islam meninggalkan ajaran-ajaran Islam sebenarnya seperti ajaran Qada dan Qadar yang telah berubah menjadi ajaran fatalisme. Dan sebab lainnya, perpecahan di kalangan umat Islam sendiri terhadap persaudaraan antara umat Islam dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut pendapat dia, umat Islam harus kembali ke ajaran yang benar, mensuasanakan hati, memuliakan akhlak, berkepentingan untuk umat Islam sendiri. Pemerintahan otokratis diubah menjadi demokrasi, persatuan umat Islam harus dikukuhkan. Anjurkan umat Islam untuk mengembangkan pendidikan secara umum yang tujuan akhirnya untuk memperkuat dunia Islam secara politis dalam menghadapi dominasi dunia baru. Ia berpendapat tidak ada sesuatu dalam ajaran Islam yang tidak sesuai dengan akal atau ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain, Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bagaimana ide-ide pembaharuan dan pemikiran politik Al-Afghani tentang negara dan sistem pemberitahuan yang akan diuraikan berikut ini. 1. Bentuk negara dan pemerintahan. Menurut Al-Afghani, bentuk pemerintahannya adalah republik, sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang. Pendapat seperti ini tergolong baru karena pada selama itu Islam hanya mengenal kekuasaan absolut dan kekuasaan republik itu dipengaruhi oleh bangsa barat, karena bangsa barat awalnya lah yang mengenal pemerintahan republik itu. Nah, walaupun Al-Afghani ini memakai kekuasaan republik, tapi dia tidak menghapus kekuasaan Islam yang telah dahulu. 2. Sistem demokrasi. Dalam sistem pemerintahan yang absolut dan autokratis, berpendapat tidak ada kebebasan. Kebebasan berpendapat hanya dimiliki oleh raja dan kepala negara untuk bertindak dan tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Al-Afghani ingin agar corak sistem pemerintahan absolut diganti dengan sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi merupakan salah satu identitas paling khas untuk negara yang berbentuk republik. Demokrasi adalah sebagaimana negara yang berkembang di barat, yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki sebagai pengganti pemerintahan khalifah. Dalam pemerintahan negara yang demokratis, kepala negara harus mengadakan syura atau musyawarah dalam pemimpin masyarakat yang berpengalaman, karena pengetahuan manusia secara individual terbatas sekali, dan syura diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran agar dapat dipraktikkan dalam berbagai urusan. Selanjutnya, para pemegang kekuasaan haruslah orang-orang yang paling taat kepada undang-undang. Kekuasaan yang diperoleh tidak lantaran kehebatan suku, ras, kekuatan material, dan kekayaan. Baginya kekuasaan itu harus diperoleh melalui pemilihan dan disepakati oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, orang yang telah terpilih memiliki dasar hukum untuk melaksanakan kekuasaan tersebut, di mana pendapat ini mengisyaratkan bahwa sumber hukum kekuasaan adalah rakyat menurut Al-Afghani. Karena dalam pemerintahan republik, kekuasaan atau kedaulatan rakyat terlembaga dalam perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, pan-Islamisme atau solidaritas Islam. Al-Afghani
menyatukan keinginan hidup bersama dalam suatu komunitas. Persatuan umat Islam adalah tema pokok dalam setiap buku yang ditulis oleh Jamaluddin Al-Afghani. Ia menginginkan umat Islam mengatasi perbedaan doktrin dan permusuhan. Perbedaan sekte tidak perlu menjadi hambatan politik. Kita sesama Muslim karena ikatan agama, bukan ikatan etnik atau rasial, pan-Islamisme atau al-Jamiah al-Islamiyah.